Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Adeliani Siboimau. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2022A Universitas PGRI Delta Sidoarjo. Saat ini saya MBKM, yaitu mengambil lintas prodi dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Sejarah. Dan saat ini saya membuat video refleksi dari materi-materi yang telah disampaikan untuk memenuhi tugas UTS oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Yudi Prasetyo. Untuk materi yang pertama ada pengertian sejarah menurut Ibnu Khaldun dan Sartono Kartodirjo. Yang kedua juga ada fungsi sejarah dan kegunaannya secara intrinsik dan ekstrinsik. Dan yang terakhir ada apa saja unsur-unsur penting dalam sejarah. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah menurut Ibnu Khaldun dan Sartono Kartodirjo. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu. Menurut Sartono Kartodirjo, pengertian sejarah menurutnya adalah gambaran masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Sejarah di dalamnya meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian pemahaman tentang apa yang telah berlalu. Dan yang kedua yaitu fungsi intrinsik sejarah sebagai ilmu. Jadi sejarah membantu memahami asal-usul tradisi dan fenomena melalui analisis kritis sebagai sumber. Dan selanjutnya, sebagai pernyataan pendapat, sejarah memungkinkan interpretasi peristiwa dari berbagai sudut pandang seperti kolonialisme dilihat dari penjajah atau rakyat. Dan yang terakhir yaitu sebagai profesi, sejarah mendukung pekerjaan seperti penelitian, pengajaran, dan pengarsipan. Dan yang kedua, fungsi ekstrinsik sejarah yaitu meliputi edukasi, memberikan pelajaran dan nilai untuk kehidupan masa kini. Dan yang kedua, inspirasi, memotivasi inovasi dan pengembangan dengan belajar dari pencapaian masa lalu. Dan yang terakhir adalah rekreasi, yaitu bisa menawarkan pengalaman bertualang melalui peninggalan sejarah atau karya tulis seperti museum dan situs bersejarah. Dan juga sejarah bisa menjadi panduan edukatif, inspiratif, dan sarana rekreasi lintas generasi. Nah, yang selanjutnya adalah unsur penting dalam sejarah. Ada 3, yaitu manusia adalah pelaku utama sejarah. Sebagai makhluk berakal budi yang menciptakan peristiwa melalui interaksi dengan sesama dan lingkungannya, dalam sejarah manusia berperan sebagai subjek, sedangkan sejarah sebagai objek. Misalnya manusia zaman purba berburu untuk bertahan hidup. Dan yang kedua yaitu ruang, mengacu pada lokasi atau tempat terjadinya peristiwa yang mencakup aspek geografis. Ruang membantu mengkategorikan sejarah seperti sejarah lokal, nasional, atau dunia. Contohnya Jakarta menjadi ruang penting bagi peristiwa reformasi 1998. Dan yang terakhir yaitu waktu, adalah dimensi temporal yang mencatat kapan suatu peristiwa yang terjadi. Waktu memungkinkan manusia memahami kelangsungan peristiwa pada masa lampau, kini, dan mendatang. Contohnya manusia purba berburu di siang hari karena visibilitas yang lebih baik. Dan pertemuan selanjutnya yaitu kita melihat video YouTube dengan isi kenapa belajar sejarah itu penting. Karena dengan kita belajar sejarah, kita tidak hanya tahu tentang segala hal peristiwa di masa lalu, tetapi memberikan kita sebuah arti dan nilai pembelajaran dan motivasi serta inspirasi pada kita untuk maju dan berkembang di masa depan. Secara individu, sejarah juga memberikan sebuah pelajaran kepada kita untuk selalu ingat terhadap hal-hal yang telah terjadi. Contoh, dulu bangsa-bangsa Eropa yang pernah menjajah negara kita dan sekarang kita sudah merdeka dan terbebas dari mereka, tapi melihat negara kita yang mudah diserang dan diinvasi oleh bangsa lain di masa lalu, memberikan kita sebuah inisiatif untuk mempertahankan diri. Nah, jadi kita
belajar sejarah itu bisa mengenal masa lalu agar mengetahui tempat kita di masa sekarang itu menjadi lebih baik. Dan juga ada quotes, yaitu kalau kita mengenal keadaan kita sekarang lebih baik, tentunya akan lebih mudah menata masa depan. Yaitu quotes dari Hilmar Farid PhD. Dan pertemuan selanjutnya yaitu membuat video refleksi tentang Sumpah Pemuda bagi generasi muda di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang kita tahu, Sumpah Pemuda adalah tonggak besar, yaitu ikrar yang diikrarkan pada pemuda pada masa itu di tanggal 28 Oktober 1928 bisa menjadi teladan buat kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai generasi muda, yaitu menghargai keberagaman. Kita bisa berinteraksi pada orang-orang luar dari latar belakang yang berbeda, seperti beda suku, kita tidak membeda-bedakan. Dan juga kita bisa mempelajari budaya dan tradisi daerah yang lain, dan juga kita bisa belajar tentang sejarah Indonesia. Kita juga bisa menggunakan produk dalam negeri, dan juga kita bisa aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial, dan juga kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Nah, seperti kita mengajak teman dari berbagai suku, agama dan budaya untuk beraktivitas bersama, itu juga kita bisa memberikan sikap yang baik gitu teman-teman. Jadi kita saling satu sama lain, kita bisa bertoleransi, dan juga kita dalam diskusi kita bisa mendengarkan pendapat dari orang lain, dan juga kita bisa mengunjungi berbagai daerah di Indonesia dan kita mempelajari kekayaan budaya yang ada. Dan kita juga bisa mengenali pejuang para pahlawan dan nilai-nilai luhur bangsa juga dengan kita mengunjungi makam pahlawan, dan juga kita bisa berkunjung pada museum, dan juga kita bisa bergabung pada organisasi kepemudaan, yaitu untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi bagi masyarakat. Dan juga kita bisa mengejar prestasi kita ya, kita bisa belajar dengan baik supaya kita juga bisa menggapai apa yang yang kita harapkan untuk berprestasi, dan juga bisa prestasi kita itu dituangkan untuk bisa membanggakan negara Indonesia. Dan juga kita sebagai generasi muda juga bisa menjadi contoh juga, kita menjaga persatuan, seperti kita menghormati simbol-simbol negara, seperti pada upacara kita bisa upacara dengan baik, kita juga menghormati lagu kebangsaan Indonesia dengan kita sikap yang baik, dan juga kita bisa membuat konten positif yang inspiratif dengan membuat tentang budaya Indonesia atau kampanye pelestarian lingkungan. Dan juga kita bisa memulai bisnis kecil-kecilan, kita ciptakan lapangan kerja untuk membantu perekonomian Indonesia. Nah, jadi ingatlah teman-teman bahwa semangat Sumpah Pemuda tidak hanya dirayakan pada tanggal 28 Oktober, tetapi kita harus wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tindakan nyata, kita dapat menjadi generasi muda yang membawa perubahan positif bagi bangsa. Sekian dari saya, dan maaf apabila ada kurang, dan terima kasih.